Mas. Di kantor itu kan orang-orangnya unik, Mas. Misalnya aku bisa kerja kalau misalnya dimarahin Pak Bos dan ada deadline itu cepet banget. Nek nggak ada ya lambat. Terus ada itu orang B. Dia itu kerja kalau misalnya tugasnya suka. Nek nggak suka walaupun dimarahi yo kerjanya lambat banget. Nah terus ada satu orang lagi namanya Pak Gundul. Beliau itu datang paling pagi, pulang paling malam. Mau tugasnya boseni, mau dimarahin atau enggak yang garap gitu loh. Ini kentir iki wonge, Mas. Nah, melihat fenomena itu sakjane potretnya piye to, Mas? Apakah memang bensin orang itu beda-beda? Kan yo sakti juga nek aku bisa kaya Pak Gundul gitu. Iso kerja terus. Pripun, Mas? Bagi berusaha kiyo atau pepahpoh ya? Beda-beda. Duh, guyu tapi saya tak cerita ya, saya pernah ngobrol dengan salah satu dirut CEO dari perusahaan swasta terkaya di Indonesia, terbesar di Indonesia. Dia tuh ya kita ngobrol di teras, tanya, diskusi dan mendengarkan, intinya mau namanya berguru kok. Dia tuh ada waktu itu menarik, dia ketika memberi tips. Tolong perhatikan bahwa cerita-cerita ini bukan mana yang salah mana yang benar ya. Kita kan mencoba menguliti sebuah mangga, sebuah fenomena. Jadi cara menguliti yang berbeda-beda itu bukan berarti tidak mangga, cuman ngelihatnya jadi berbeda. Kita punya perspektif lain. Jadi ceritanya dia gini, Brang, kalau kamu nyari pekerja itu harus posisinya dan keadaan hidup dia harus sesuai. Maksudnya piye? Keadaan hidup dia sesuai. Nah ini dari kacamata beliau. Kalau kamu cari sales, katanya, sales itu pekerjaan yang berat tuh. Di mana-mana ditolak, di mana-mana bisa disinisin. Wow, dia harus teguh itu. Itu kamu posisinya nggak bisa nyari orang yang yang sudah mapan hidupnya. Cari orang yang nggak mapan hidupnya. Oke, menarik apa ini hubungannya gitu. Jadi menurut dia ada 3 belahan, ada 3 pilah ketika dia memilah calon pekerja. Jadi ada orang yang sedang bertahan hidup, ada orang yang mencoba memperbaiki hidupnya, dan ada orang yang pengen berkontribusi sama hidupnya. Ini perilakunya sama sekali berbeda. Jadi kalau level CEO itu harus bukan orang yang bertahan hidup, dia harus orang yang pengen punya kontribusi dalam hidupnya. Kalau orang yang pengen mengimprove hidupnya, tak taruh di sales, dia pasti cari cara lain mau mengimprove hidupnya. Ngapain saya harus dibentak-bentak sama orang, ditolak-tolak. Jadi yang taruh di posisi sales itu, saya ngobrol sama dia, adalah orang yang bertahan hidup. Jadi dia mau melakukan apa saja demi bertahan hidup dan penuh semangat. Urusannya mau bertahan hidup kok. Nah ini nanti dia akan berprestasi, terus pangkatnya naik, sampai sebuah posisi dia, tak memperbaiki hidup deh. Mulai ganti merek mobil, mulai mikir merek motor. Nah ini posisinya udah gak bisa kamu taruh bawah, taruh posisinya yang tepat. Nah itu obrolan sekilas itu menarik jadi perspektif. Oh gini ya, sampai kayak gini ya pertimbangannya terhadap itu. Karena memang sebenarnya tidak bisa kita memisahkan antara ini hidup dia dalam pekerjaan dan ini hidup dia pribadi. Karena ini orang yang sama melakukan sesuatu. Jadi bener bahwa orang itu punya bawaan motif tertentu. Jadi ada orang yang memang tertarik sama urusannya duit. Ada orang tertarik yang urusannya sama achievement, pencapaian. Ada orang yang tertariknya, aku pengen jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, kayaknya Gen Z banyak yang di posisi ini. Nah, saya pengen bagian dari movement, saya pengen bagian dari memperbaiki dunia. Jadi dia bagian dari sebuah pergerakan yang lebih besar dari dirinya. Itu ada juga yang model-model kayak gitu. Ada juga yang pengen pokoknya untung-untungan aja lah, luck, uncertainty, karena dapat hadiah itu menyenangkan, kejutan. Ini larinya ke judol biasanya.
yang gini-gini nih. Karena uncertainty, ketidakpastian itu menghasilkan, ketika berhasil menghasilkan dopamin. Nah, ini banyak yang mempelajari ya. Kalau saya ingat ada Maslow, membelah mangganya pakai Maslow, monggo dibaca. Ada Drives, monggo dibaca. Kalau yang terakhir ini dari analisis game, gimana sih gamification agar orang tetap mau berjalan, itu namanya Octalysis. Itu lagi-lagi bagaimana membuat environment yang tepat agar orang mau berbuat. Ada juga rumus yang lain, kalau di Google kayaknya langsung keluar itu, B sama dengan MAP itu. Ada grafik di mana motif di cross reference sama availability, bisa salah istilah saya, tapi intinya akses sama motif itu harus tepat untuk orang kemudian bisa aksi. Karena contohnya misalnya gini, kamu ditelepon ibumu tapi di kamar mandi, motifnya besar tapi kapabilitasnya kecil karena basah nih. Nanti kalau megang HP-nya bisa rusak. Nah itu bisa tidak jadi action. Bisa jadi effortnya sangat mudah tapi nggak punya motif, nggak jalan juga. Artinya bagaimana effortnya kecil tapi motifnya juga ada. Nah itu ada zonanya agar orang mau action. Kalau intinya adalah pengen kamu biar agar action, kamu paham dirimu, apa yang membuatmu bergerak. Kalau saya bilang motif dasar itu tidak ada yang salah. Misalnya pengen duit, pengen fame, pengen apa, itu nggak ada yang masalah karena itu cuman dorongan dari diri. Terus kemudian bagaimana memanfaatkan itu, gunanya akal itu. Kalau cuma mengikuti dorongan dari wadak fisik, nggak ada bedanya nih sama hewan. Tapi kan kemudian kita punya akal, bagaimana kita tetap menggunakan bensin itu tapi dengan arah dan batas yang memang kita tentukan sendiri. Banyak loh, Anda coba lihat kultur mana ya, yang ketika bayi dikasih pilihan ada duit, pensil, apa yang lain, terus nanti anaknya merangkak gitu, terus ngambil apa gitu. Itu mencoba mendeteksi si anak nih senengnya apa sih gitu. Dan jadi kalau udah ketahuan ya udah jadi tahu cara ngedrive-nya gimana. Kalau pengalaman saya sama anak sendiri sih juga seperti itu. Ada satu anak saya yang pertama motifnya adalah sangat self-vested interest. Jadi harus punya interest duluan. Misalnya belajar matematika, kalau dia nggak punya interestnya, malas belajar matematika. Tapi ketika suruh ngitung jumlah harga di Shopee, udah cepet banget ngitungnya karena motifnya tepat. Beda dengan anak yang kedua, nggak peduli pada basis internet. Yang penting adalah ekspresi. Dikasih kesempatan ekspresi, dia berekspresi. Motifnya adalah kesempatan untuk ekspresi. Nah, masing-masing ini beda orangnya. Dan ini yang kalau saya diajak ngobrol gimana ngadepin anak Gen Z dan seterusnya, selalu saya ngadepinnya gitu, kamu harus paham bahwa mereka punya motif sendiri nih. Ada motif tadi tuh pengen part of something bigger, ada motifnya memang pengen kaya, it's okay, fulfill their motif, karena itu bensin mereka, nggak bisa dipaksakan. Kalau memang mesin diesel nggak bisa kamu paksakan pakai minyak kelentik kan gitu, nggak bisa kamu dipaksakan pakai bensin, memang mesinnya berbeda. Bukan berarti bahwa itu selalu hina kok, selalu salah kok. Motif awal tuh ya memang bawaan dari diri. Masih ada bumbu berikutnya yang namanya akal, pengetahuan. Itu yang membuat dia bisa mengarahkan bensin dasarnya untuk diarahkan kemana. Jangan lupa, seperti kalau analogi mobil itu tadi, bukan bensinnya yang penting, tapi setirnya yang penting. Jadi menjawab pertanyaanmu tadi, Pak Gundul kenapa berangkat pagi, pulang paling terakhir, itu ada bisa banyak penjelasan. Karena kamu melihatnya pada konteks pekerjaan, kamu melihatnya dia pekerja yang sangat rajin. Tapi kalau itu berguna buatmu dan itu menjadi contoh baik buatmu, oke, lakukan. Tapi bisa jadi juga alasannya karena istrinya mengerikan di rumah. Jadi ya berangkat pagi itu pulang paling telat, itu sebenarnya dia lebih baik bekerja karena itu penderitaan yang lebih kecil daripada penderitaan menghadapi cerewetnya istrinya. Bisa jadi kayak gitu juga. Who knows? Itu juga bisa drive loh. Artinya what keeps you moving, gunakan. Apa yang membuatmu bergerak, gunakan. Beri dia konteks yang tepat, kan gitu aja. Jadi kalau yang membuatmu bergerak, misalnya aku pengen sesuatu yang baru nih. Di pekerjaanmu, cari sesuatu yang baru yang membuatmu pengen bergerak. Saya pernah punya cerita ketika kecil, anak saya yang
Anak saya yang pertama itu agak speednya tinggi kalau belajar. Memang tipikalnya begitu. Jadi ketika dia sudah merasa understand, paham sesuatu, dia jadi bosen. Dia pengen tahu sesuatu yang baru terus, coba sesuatu yang baru terus. Suatu hari ketika TK dia pulang, aku nggak mau lagi sekolah. Kenapa? Semua yang diceritain guru aku udah tahu. Aku udah paham. Jadi ngapain sekolah? Valid. Karena dia tidak menemukan sesuatu yang baru. Kondisiku tidak mungkin ngomong gurunya untuk cari cerita lain. Yang anakku udah tahu kan gitu. Gimana ya jalan keluarnya? Oke. Kasih something new yang tidak area yang mungkin dia belum perhatikan. Dia lagi ngupil, terus saya dapat ide. Kamu sehari ngupil berapa kali, Wai? Enggak tak hitung, Panda. Loh, kalau temanmu ngupil juga? Ya ngupil juga. Coba, kamu sama temanmu banyak mana ngupilnya setiap hari? Yuk nggak tahu, coba dihitung. Nanti kamu kan tahu jadinya siapa yang paling banyak ngupil di kelasmu. Atau bisa kamu ajarin ngupil lebih efektif gimana. Kamu kan jago ngupil, kok bercanda seperti itulah. Tapi kemudian memberi dia besoknya mungkin belum jadi misi, tapi tak ditanyain lagi siapa hari ini yang ngupil paling banyak. Nggak tahu. Oke, besok saya cari tahu. Dia punya misi baru ke sekolah nih. Mungkin bukan belajar, motifnya adalah ngupil, tapi dia masuk pada sebuah situasi belajar dan sengaja nggak sengaja kemudian dia belajar. Nah jadi yang saya gunakan itu benar-benar drive yang ada, bukan kemudian mencoba membentuk bensinnya, karena bensin itu yang ngasih Tuhan nih. Kita hanya bisa memanfaatkan setirnya mau kemana. Oh mungkin contoh itu nggak cukup tajam ya, contohnya aja. Anak saya yang pertama lagi, dia cukup awal bisa membaca, dan itu saya memanfaatkan bensin yang dia miliki. Waktu itu dia sangat senang nonton Barney ketika kecil. Dan selalu ngomong, Panda, manggil bapaknya Panda. Karena ibunya Bunda ya. Dia manggil bapaknya Panda. Panda, tolong dong bukain video Barney di YouTube waktu itu kecil. Buka sendiri, saya bilang gitu. Kan nggak tahu caranya nulis. Ya belajar. Kok bisa? Kesel kan? Belajar nulis cuma buat buka Barney aja belajar nulis. Males dia. Tapi nggak saya tolong. Dan saya lihat sampai dia stresnya seberapa. Oke, sampai dia udah mau putus asa. Coba nih pada tulisin. Tulis, dia bisa. Besok nggak mau gitu lagi. Ya udah belajar nulis. Apakah kalau nggak bisa nulis kan mesti tergantung pada terus. Oh nggak mau. Nah dia merasakan nih. Untuk reward dia harus mengalami kesakitan. Dia pengen menghilangkan kesakitan. Kesakitan nggak bisa nonton Barney secara cepat itu bisa dihilangkan dengan dia belajar. Akhirnya dia belajar. Gimana tuh nulis Barney itu? B dulu, B. Saya belajar cuma BARNIE aja. BAR. Dia ngapalin itu nonton Barney. Lama-lama dia mau expand, nggak cukup tuh. Terus kalau ini huruf ini apa? Bacanya gimana? Sebutannya jadi gimana? Akhirnya dia bisa membaca sendiri tanpa harus dipaksa karena menunggangi bensin kebutuhan dia itu. Nah mungkin kalau kamu nanya kenapa behaviormu, kebiasaanmu tidak sesuai dengan yang kau inginkan pada sebuah situasi tertentu. Maksud saya gini, ketika situasi pekerjaan kok saya tidak bisa bekerja seperti Pak Gundul gitu ya. Mungkin karena kamu belum mengkoneksikan, paham betul bensinmu itu apa dan bagaimana menggunakan bensin itu pada konteks pekerjaan. Kalau bensinmu duit, oke, bekerja, pastikan bahwa tanya sama bos, ada mekanisme bonus kayak, atau kamu lembur dapat duit tambahan kayak, lock pada bensin yang kamu miliki yang memang secara natural membuatmu excited. Kalau yang membuatmu excited adalah learn something new, expand di kantor. Tidak hanya mengerjakan tempatmu aja, tanya sama bosmu, tanya sama temanmu yang mengerjakan pekerjaan lain, so kamu belajar something new. Nah itu karena harus ada koneksi nih antara apa yang tersedia di luar dan apa yang model yang dimiliki di dalam. Nah kemampuan untuk mengkoneksi dan mengkonversi itu yang membuat kamu jadi punya optimal output. Disitulah letak setirnya itu tadi. Memang butuh konsep dan butuh memahami diri sendiri dan butuh memahami situasi di luar seperti apa untuk dikonversi. Kalau udah ketemu konversinya natural, nggak perlu ada will of power yang terlalu besar karena kamu sudah punya vested interest di situ.
Dan untuk yang punya kantor, yang punya pekerja, perhatikan itu, coba dipelajari bahwa motif anak itu bisa beda-beda. Dan yang membuat performan mereka maksimal itu ketika ketemu motif yang tepat. Mungkin ini relevan atau tidak, tapi itu saya melihat kemampuan orang melihat motif di orang lain, proyeksi di orang lain, dan kemudian memanfaatkan itu secara benar untuk mendapatkan performa yang maksimal. Nah ini kalau keadaan sekarang, ini mayoritas di Indonesia workforce-nya adalah Gen Z, ini yang lebih dewasa perlu mempelajari ini sepertinya untuk bisa mengkonekkan, membuat situasi yang connect dengan internal motifnya si Gen Z ini. Karena nggak tahu nih, kalau balik ke callback yang cerita pertama tadi, secara default mayoritasnya Gen Z itu pada posisi survival, atau pada posisi pengen improve dirinya, atau pada posisi pengen berkontribusi. Kalau saya curiganya orang-orang zaman dulu yang orang tuanya tidak begitu makmur, itu dari lahir udah posisinya memang naluriahnya adalah survival, maunya ngelakoni apa wae tahan banting. Mungkin sekarang kebanyakan Gen Z karena orang tuanya lebih mampu, lebih bisa memenuhi kebutuhan anaknya dari kecil, mode utamanya adalah memperbaiki diri. Jadi mental health jauh lebih penting daripada mau berjuang demi survival. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mungkin perlu diperhatikan untuk kemudian bisa membuat sebuah situasi bekerja yang sesuai dengan Gen Z, sesuai dengan motif yang mereka miliki. Gitu ya, coba untuk PR observasi Pak Gundul sama siapa tadi yang dua yang lain, karena Noel pasti ngarang ya itu nama-nama itu barang on the spot. Itu coba diperhatikan aja gimana motifnya, siapa tahu ada yang bisa dipelajari. Karena balik lagi, kalau untuk dirimu sendiri, ya enggak, untuk dua-duanya deh. Kalau untuk dirimu sendiri ya salah satu syaratnya adalah kamu memahami dirimu dan jujur. Sebenarnya aku tertariknya sama apa sih? Paling gampang gini kok, kalau mau ngelihat ya salah satu ciri-cirinya, kamu gampang tersinggung sama apa sih? Yang disinggung yang kamu anggap sebagai harga diri itu apa sih? Mungkin itu motifmu terbesar itu. Bensin terbesarnya di situ. Mungkin. Tapi coba dipelajari. Kalau di Islam ada yang namanya man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, dan itu akan sangat berguna. Karena ketika kamu bisa mengenal dirimu, kamu bisa memanfaatkan diri, mencocokkan dirimu dan dunia agar kamu bisa nyetir dengan optimal dengan bensin yang kamu miliki. Kenali bensinmu, El. Tapi nek curidaku ki umur-umur segini bensin iki yo bensin beda-beda. Oh, mbah di anu ra iki. Di apa sih? Di sensor ora iki. Tapi anak muda biasa kok, hormonnya baru muncul-munculnya kok. Asal kamu tahu batas, kamu bisa memanfaatkan itu, oke. Kamu bekerja keras karena saya pengen pamer motor baru ke calon mertua. Kalau itu bensin, do it. Yang penting kamu paham bahwa setir ada di tanganmu, bukan bensin jalan sendiri. Kenali bensinmu, pahami setirmu, pahami tujuanmu kemana, dan berjalan. Sukses El. Tahun ini, ora wani aku nargetke rabi karo El iki. Semoga semakin tersadarkan dalam hidupnya. Terima kasih. Ora, nggak ada kode. Wes. Udah cukup Pak, betul ya? Surat masuk. 21. Pasti kan. Non mas. Sikat.